Kembali lagi di PTV Show, pemirsa. Kita ngobrol sering tapi nggak bikin boring, masih terkait dengan kondisi depresi. Apakah Anda juga saat ini sedang mengalami banyak masalah, ataukah kemudian juga merasa sendirian hari ini, merasa tidak ada kemudian yang bisa mendengarkan, merasa kemudian tidak ada yang peduli, merasa tidak ada yang satu opini. Jangan khawatir, pemirsa. Jangan pernah kemudian merasa pasrah begitu saja, begitu ya, lantaran tetap difikirkan sebagai satu nilai yang pasti karena diri kita ternyata ditolak oleh banyak orang, dan kemudian kita merasa ketakutan sendirian karena sejatinya banyak sekali kawan-kawan di luar sana. Dan lagi-lagi seperti yang disampaikan oleh Mbak Sis, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa kemudian mengenali diri kita sendiri. Kita cukup bersyukur terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala yang diberikan untuk kita, dan selanjutnya terserah orang mau bilang apa ya. Saya hanya ingin berbagi semangat tentunya pada kesempatan kali ini, karena tentunya setiap masalah itu tidak hanya diberikan hanya pada satu orang saja, tapi setiap kita memiliki masalahnya masing-masing, memiliki kesulitannya masing-masing. Jangan sampai kemudian kita bisa menyakiti diri kita sendiri. Nah, Mbak Sis menjadi satu bukti di mana kemudian beliau alhamdulillah bisa berpikir positif di tengah kondisi yang negatif. Bagaimana beliau terus mencari solusi untuk keluar dari kondisi tersebut, pemirsa. Untuk itu hadirlah satu komunitas peduli depresi Indonesia. Jadi penasaran ya sebenarnya apa saja kemudian yang dilakukan, kegiatan-kegiatan dalam komunitas peduli depresi Indonesia. Silahkan Mbak Sis. Di komunitas ini awalnya kan untuk penguatan, memotivasi dan supaya teman-teman dalam depresi itu tidak merasa berjuang sendiri. Nah, di situ penguatan, motivasi dan segala macam, sambil saya juga memulihkan diri saya sendiri gitu. Memulihkan diri saya sendiri. Terus perkembangannya semakin ke sini semakin positif. Semakin positif, dibentuknya grup WA juga, grup WA grup. Nah, ada juga teman yang di situ ada rasa saling peduli, ada saling menguatkan gitu yang membuat saya senang gitu. Saling berempati kan sebenarnya itu yang dibutuhkan di situ, saling berempati, menguatkan, dan kita ayo kita pulih sama-sama, caranya gini gitu. Oke. Nah, dengan grup ini ya itulah untuk penguatan, motivasi dan segala macam. Makin kesininya makin banyak yang akhirnya ya saya ingin pulih gitu. Dan akhirnya mereka terbuka dengan masalah. Akhirnya mereka curhat, juga aktif curhat kadang dengan di grup atau dengan saya sendiri. Karena saya memang suka memotivasi orang, Mbak, karena saya terbiasa memotivasi diri saya sendiri. Nah, saya suka kalau memang orang tuh serius pengen pulih, kalau betul-betul serius biasanya saya senang melayaninya. Saya senang memotivasi, memberikan sugesti positif bahwa ini cuma sementara, akan ada saatnya semua akan berlalu dan semua baik-baik saja gitu. Oke. Nah, Mbak Sis ini kan terlahir dari seorang yang memang sangat senang gitu ya, bisa memotivasi orang lain begitu, dan tentunya yang paling penting adalah bisa bermanfaat tadi ya bagi banyak orang begitu ya, termasuk orang-orang yang saat ini merasa sedang berjuang sendiri. Kalimat motivasi yang tentunya bukan hanya bisa memotivasi orang lain, tapi kemudian juga bisa membantu proses pemulihan dari Mbak Sis sendiri, apa? Saya itu pulihnya karena saya udah menjauh dari sumber stresor. Saya udah punya bikin rumah sendiri, saya mandiri kan, mandiri dengan skill yang saya punya. Karena saya sukanya mencari uang tuh dengan kreativitas gitu. Saya belajar, saya mencari peluang gitu. Saya nggak kerja sama orang lain. Jadi dari kreativitas itu saya hidup, saya punya rumah, menjarak dari stresor. Dari situ saya mengambil kendali atas hidup saya sendiri, nggak dikendalikan dan diperlakukan suka-suka. Nah, dari situ saya berpikir apapun yang orang pikirkan, apapun yang orang perlakukan, saya nggak terlalu mempedulikan gitu. Kan nggak mereka yang ngasih saya makan. Saya yang berjuang kok, ngapain saya harus memikirkan mereka, mau mereka suka, mau enggak. Yang penting saya nggak mengganggu orang lain, saya nggak jahat, saya memudahkan hidup orang lain, dan kalau mau minta bantuan, saya bantu kalau saya bisa gitu. Jadi saya nggak terlalu banyak berpikir yang lain, yang saya sederhanakan semua gitu. Saya ciptakan kebahagiaan kecil, bersyukur dengan banyak hal gitu. Dan saya yakin
setiap hal positif yang saya tanam, yang saya lakukan itu nanti kan balik ke diri saya sendiri. Betul. Nah, keyakinan-keyakinan positif itu yang terus saya terapkan, terus saya masukkan ke dalam diri saya gitu. Lakukan apa yang ingin dilakukan, lakukan apa yang dilakukan, tidak perlu harus kita hidup seperti apa kata orang, karena Betul. mereka dengan kita kan beda gitu, dan orang pun Betul. cuma bisanya menilai mereka tahu apa gitu tentang itu kita kan. Ya, ya. Karena sejatinya yang mengetahui begitu ya, kemampuan diri Iya, adalah kita. Yang mengetahui kondisi diri kita hanyalah diri kita sendiri. Dan orang lain benar. mereka hanya menonton melewati packaging atau melewati satu batas yang tidak bisa ditembus oleh orang lain kecuali diri kita sendiri yang mengenali diri kita. Iya. Kita lah yang mengenali hati kita. Baik, Mbak Sis ini luar biasa sekali bagaimana kemudian Mbak Sis akhirnya bisa pulih, akhirnya bisa berbalik dari memikirkan sesuatu yang negatif, memikirkan kata-kata orang tentang bulian itu, memikirkan dan hal-hal yang lainnya yang tentunya membuat kondisi semakin melemah tentunya pada masa itu, dan sekarang bisa merubahnya menjadi satu hal yang positif, bisa merubahnya menjadi satu hal yang sederhana begitu ya, semua disederhanakan dan dibuat menjadi lebih mudah begitu. Nah, lantas adakah satu kegiatan dari komunitas peduli depresi Indonesia ini yang juga menarik perhatian masyarakat gitu yang saat ini sudah dilaksanakan oleh Mbak Sis? Ini kan grup depresi ini kan kami pernah melakukan kegiatan pertemuan dengan anggota grup. Kan Baik. saya domisilinya Padang. Oke. Dulunya saya bikin itu penyintas depresi Kota Padang, cuman teman-teman minta seluruh Indonesia lah. Makanya saya bikin yang komunitas untuk peduli depresi untuk Indonesia gitu, nggak khusus Baik. Padang aja. Baik. Jadi kalau untuk Padang ada pertemuan itu ada psikolognya, psikolog Rika Nukita dari uh, rumah sakit jiwa HB Saanin, Baik. klinis di situ. Nah, dia juga penelitian dan relawan di komunitas. Mhm. Nah, dari situ pertemuan, cuman kan masalahnya orang dengan depresi ini kan dia berbaur itu susah. Betul. Mereka menutup diri, Betul. mereka pun banyak kecemasan dengan bertemu dengan orang lain, menutup diri dan segala macam. Akhirnya setiap ada pertemuan atau penguatan dan lain-lain itu nggak terlaksana, cuman sekali atau 2 kali gitu dengan dukungan kawan-kawan yang lain. Sekarang lebih saya melihat gimana motivasi kawan-kawan, gimana perubahan-perubahannya. Saya melihat terus gitu, gimana kondisi kawan-kawan, motivasinya dan segala macam. Kalau kita kan setiap orang ini kan berproses, kita nggak bisa menyamakan proses setiap Betul. orang gitu. Betul. Nggak bisa disamakan kita dengan orang lain. Ya. Mereka dengan prosesnya masing-masing kita Ya. harus menghargai gitu. Betul. Kalau mereka mau bangkit, ayo bangkit sama-sama. Kalau mereka nggak mau bangkit, itu kan keputusan mereka gitu. Mereka mau seperti itu terus ya, itu keputusan mereka. Kalau mau bangkit, ayo sama-sama kita bangkit. Tapi bagaimana kemudian komunitas ini mengukur update dari satu member yang kemudian oh ini bisa mengarah ke lebih baik. Nah, itu bagaimana, Mbak Sis? Oh iya, saya juga melihat postingan-postingan itu ada saling penguatan juga, terus eh, ada yang memberikan masukan-masukan positif, ada juga yang japri gitu kan, japri dengan kesedihan-kesedihan dan akhirnya mereka bisa menerima, terus mau berubah, itu udah luar biasa sih untuk saat ini kan, untuk saat ini gitu. Kalau untuk ke depan masih ada planning-planning yang lain, apalagi untuk tahun besok, untuk Seperti Hari apa Kesehatan Dunia contohnya? besok, mungkin saya akan mencari orang-orang untuk sharing tentang ini, apa sih yang harus kita lakukan ke depan gitu. Oke, baik. Nah, pemirsa kita masih akan ngobrol lebih lanjut lagi, tapi kita lihat dulu yuk jeda berikut ini.